siapkan wadah, masukkan 575 gram margarin. Saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Lalu masukkan 425 gram butter. Kalau mau ekonomis, bisa full pakai margarin. Margarin yang dipakai nanti 1 kilo. Masukkan 300 gram gula halus. Ini gula halusnya saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian, ini kita aduk hingga tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan sendok kayu seperti ini. Kalau mau diaduk menggunakan mixer juga boleh. Gunakan speed rendah sebentar saja, asal tercampur rata. Masukkan 5 butir kuning telur. Kemudian masukkan 1 sendok teh vanili bubuk. Ini saya sambil diayak ya. Lalu ini lanjut diaduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, kemudian saya masukkan 100 gram susu bubuk atau setara dengan 10 sendok makan munjung, 70 gram tepung maizena atau setara dengan 7 sendok makan munjung. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu atau 1 kilo lebih tepung terigu pro rendah. Ini tepungnya saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada yang bergerindil. Lakukan sampai semua tepung habis ya. Kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Ini saya aduk menggunakan sendok kayu seperti ini. Sebaiknya adonannya kita aduk menggunakan sendok kayu atau spatula. Jangan menggunakan tangan langsung ya. Kalaupun menggunakan tangan langsung, boleh di akhir saja untuk memastikan adonan tercampur rata. Karena tangan ini menghasilkan panas, kalau adonannya lama disentuh, nanti hasil cookiesnya jadi keras ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Kemudian ini saya tambahkan 50 gram keju parut. Ini opsional, biar rasanya gurih dan enak. Kemudian ini kita aduk kembali. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan tekstur adonannya itu lembut seperti ini. Ambil sedikit adonan, lalu pulung membentuk bulatan. Kalau udah bisa dipulung seperti ini tandanya adonannya sudah kalis dan siap untuk dicetak. Sebelumnya, saya sudah siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Yang pertama ini saya mau buat semperit terlebih dahulu. Ini saya sudah siapkan spuit bentuk bunga. Kemudian ambil sedikit adonan, lalu semprot di atas loyang seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruh loyang terisi ya. Lalu, setelah loyang penuh seperti ini kemudian saya beri topping coklat chips di atasnya. Boleh juga diganti sesuai selera ya. Setelah semua sudah diberi topping, ini kuenya sudah siap untuk dipanggang. Sebelumnya, saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Ini saya panggang di rak bawah selama 20 menit atau sampai kuenya matang. Setelah kuenya matang seperti ini, angkat dan keluarkan dari oven. Ini kuenya saya tunggu sampai dingin terlebih dahulu sebelum masuk ke toples. Nah, setelah sudah dingin, ini langsung saya masukkan ke dalam toples. Untuk ukuran toplesnya, ini sekitar 250 gram ya beratnya. Lanjut, untuk kue yang kedua, saya sudah siapkan sendok takar ukuran 7,5 gram. Ini saya juga sudah siapkan selai nanas yang sudah dipulung. Untuk berat selai nanasnya sendiri, itu sekitar 2,5 gram. Jadi total bulatan nastar nanti sekitar 10 gram ya. Ini adonan yang sudah kita siapkan untuk membuat kue nastar.
Ini saya sudah siapkan loyang kosong yang belum dioles dengan margarin, dan saya juga sudah siapkan selai nanas yang sudah dibulatkan. Kemudian ambil adonan tadi, pipihkan seperti ini, lalu tambahkan selai nanasnya, bulat-bulatkan seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Setelah adonan sudah selesai dibulatkan seperti ini siap untuk di oven. Buka tutup oven, masukkan kue. Ini saya panggang sekitar 7 menit sebelum nanti dioles dengan kuning telur. Setelah 7 menit, buka oven dan keluarkan loyang dari oven. Ini saya sudah siapkan olesan untuk kue nastarnya. Untuk bahan olesannya sendiri, yaitu 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan diberi sedikit pewarna kuning telur agar terlihat cantik dan glowing. Ini saya lanjut oles 2 kali untuk mengolesnya dari kue yang pertama dioles ya. Lalu setelah dioles, ini saya beri topping keju parut di atasnya. Setelah semua kue sudah dioles dan diberi topping seperti ini kuenya sudah siap untuk dipanggang. Lanjut kita oven dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Setelah 20 menit di oven, ini kue nastarnya sudah matang. Keluarkan kue nastar dari oven. Ini kuenya kita tunggu hingga dingin. Setelah kue nastarnya sudah dingin, kemudian ini saya masukkan ke dalam wadah seperti ini hingga wadah terisi penuh ya. Setelah semua kue sudah dimasukkan ke dalam toples, ini kira-kira menjadi 2 toples kue nastar topping keju. Lanjut, untuk kue yang ketiga, ini saya mau buat waffle cookies. Ambil sedikit adonan, lalu gilas dengan rolling pin seperti ini. Masukkan wafer di atas adonan, lalu ini kita gulung seperti ini. Potong adonan sesuai selera. Lalu rapikan kembali. Kemudian ini kita taruh di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya. Ini dia kue waffle cookiesnya. Saya buat segini saja ya. Kemudian ini kita oles dengan kuning telur, sisa membuat nastar tadi. Lanjut, ini kemudian kita beri topping dengan keju parut secukupnya. Lanjut, untuk kue yang keempat, ini saya mau buat cookies daun. Ambil secukupnya adonan, lalu ini kita gilas kembali dengan rolling pin. Selanjutnya, ini kita cetak dengan cetakan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan tercetak ya. Kemudian, ini kita ambil salah satu adonan. Ini kemudian kita buat garis-garis membentuk daun seperti ini. Ini kita taruh di loyang ya. Bersebelahan dengan waffle cookies tadi. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan ini terbentuk ya. Setelah semuanya sudah selesai dibentuk, ini lanjut kita panggang. Buka tutup oven, kemudian masukkan kue. Ini saya taruh di rak bawah, panggang selama 10 menit sebelum dioles ya. Setelah 10 menit, keluarkan kue dari oven. Ini siap untuk dioles. Ini kita olesi dengan kuning telur tadi ya. Setelah sudah diolesi semua, ini kita lanjut untuk dipanggang. Buka tutup oven,
panggang kue selama 20 menit atau sampai kuenya matang. Setelah sudah 20 menit dipanggang, buka tutup oven, keluarkan kue dari oven. Ini kuenya sudah matang ya teman-teman. Seperti biasa, ini kuenya kita dinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam toples. Setelah kuenya sudah dingin seperti ini kita masukkan kue ke dalam toples sampai semua selesai. Ini dia hasil kue kering waffle cookies. Lanjut kita masukkan waffle cookies ke dalam toples. Ini kita tata seperti ini ya, sampai semuanya masuk ke dalam toples dan tertata. Ini untuk hasil waffle cookies daunnya sendiri sangat cantik. Lanjut untuk kue yang kelima, ambil sedikit adonan, lalu gilas dengan rolling pin seperti ini. Kemudian ini kita cetak dengan cetakan bulan sabit, karena ini kita mau membuat kue putri salju. Ini kita cetak semua adonan sampai habis ya. Setelah sudah dicetak, kemudian ini kita tata di atas loyang seperti ini sampai loyang penuh. Setelah loyang penuh, ini kuenya sudah siap untuk dipanggang. Buka oven, masukkan kue, ini kita panggang selama 20 menit atau sampai kuenya matang. Setelah sudah 20 menit dipanggang, buka oven dan keluarkan kue dari oven. Lanjut panas-panas, ini kita ambil dan masukkan kue ke dalam gula halus. Baluri kue dengan gula halus. Ini saya baluri 2 kali agar gula halusnya terasa dan enak ya teman-teman. Setelah kue sudah dibaluri dengan gula halus seperti ini, dan ini kuenya juga sudah dingin, ini kita siap untuk dimasukkan ke dalam toples. Ini dia hasilnya sudah cantik ya teman-teman. Jadi setiap lapisannya ini saya taburi kembali dengan gula halus. Lanjut untuk kue yang keenam, ambil sedikit adonan lalu beri topping keju parut. Ini kita gilas kembali membentuk pipis seperti ini. Kemudian ini kita potong dengan penggaris seperti ini karena kita mau buat kastengel. Untuk potongannya sendiri ini sesuai selera ya. Setelah semua sudah dipotong seperti ini kita tata di atas loyang. Lakukan hal yang sama sampai seluruh permukaan loyang sudah terisi dengan adonan. Lanjut, ini kita masukkan kue ke dalam oven. Ini kita panggang selama 10 menit sebelum nanti kita olesi dan diberi topping ya teman-teman. Setelah sudah 10 menit, keluarkan kue dari oven. Lalu, ini siap untuk dioles. Ini kita lanjut olesi kastengel dengan kuning telur. Ini kita olesin 2 kali. Lalu ini saya beri topping keju parut di atasnya ya. Setelah semuanya sudah dioles dan diberi topping seperti ini kita lanjut dipanggang. Buka tutup oven, kita masukkan kue. Lalu lanjut kita panggang selama sekitar 20 menit